Perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari cognition yang artinya pengetahuan atau mengerti. Dalam arti luas, cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Pengertian kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat melalui susunan syarat pada waktu manusia sedang berpikir. Jadi, kognitif adalah kemampuan yang dimiliki orang untuk memahami apa yang ia lihat, ia dengar, ia sentuh, dan ia rasakan. Perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget. 1. Tahap sensori motor. Tahap ini merupakan tahap pertama yang dimulai sejak lahir pada bayi usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor, seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik. 2. Tahap praoperasional. Tahap ini berada pada rentang usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Di tahap ini, ia juga bisa mengelompokkan berbagai barang berdasarkan warna, bentuk, dan lain-lain. 3. Tahap operasional konkret. Tahap ini berada pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Proses penting pada tahap ini adalah pengukuran, yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya menurut suatu dimensi kuantitatif. 4. Tahap operasional formal. Periode ini adalah periode terakhir dalam teori Jean Piaget. Dialami pada anak usia 11 tahun sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang tersedia. Selanjutnya, pengembangan di bidang auditori. Kemampuan kognitif bentuk auditori merupakan kemampuan anak berbentuk pengetahuan dari hasil pengamatan dan pendengaran sebagai faktor utama dalam memahami suatu hal pengetahuan melalui telinga dan kemudian mampu menyebutkan kembali dari hasil pendengaran tersebut. Tujuan pengembangan auditori anak usia dini adalah memperoleh informasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan secara maksimal. Dengan perkembangan auditori yang baik akan mempengaruhi pada pengetahuan anak, kemampuan anak, serta pengalaman anak. Perkembangan auditori sangat berpusat pada alat pendengaran. Oleh sebab itu, ciri-cirinya yakni perhatiannya mudah terpecah, berbicara dengan pola berirama, dan berbicara dengan cara mendengarkan. Kemampuan auditori. Dan selanjutnya, pengembangan di bidang visual. Kecerdasan visual spasial didefinisikan sebagai kemampuan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat, serta mentransformasikan persepsi visual spasial tersebut dalam berbagai bentuk. Nah, komponen inti dari kecerdasan visual spasial adalah kepekaan pada garis, warna, bentuk, ruang, keseimbangan, bayangan, harmoni, pola, dan hubungan antar unsur, serta kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara visual dan spasial, dan mengorientasikan diri secara tepat. Visual spasial merupakan bagian dari salah satu multiple intelligence yang terdiri dari 8 jenis kecerdasan yang berhubungan erat dengan kecerdasan untuk memvisualisasikan gambar di dalam pikiran seseorang, atau untuk anak, di mana ia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan suatu masalah atau menentukan jawaban. Nah, lalu mengembangkan potensi kecerdasan visual spasial pada anak. Nah, kecerdasan visual spasial ini memuat kecerdasan seseorang anak untuk memahami secara lebih mendalam mengenai hubungan antara objek dan ruang. Anak-anak ini memiliki kecerdasan menciptakan imajinasi dalam bentuk pikirannya, atau menciptakan bentuk-bentuk
3 dimensi. Setelah dewasa, mereka biasanya menjadi pemahat, arsitek, pelukis, desainer, dan profesi lainnya yang berkaitan dengan seni visual. Selanjutnya ada indikator kecerdasan visual spasial anak-anak. Yang memiliki kecerdasan visual spasial, mereka lebih mudah mengenali tempat-tempat yang ada di sekitar jalan yang sering mereka lewati. Anak tersebut minimal bisa mengenali beberapa bentuk bangunan atau tempat seperti halnya kotak, lonjong, maupun bundar. Selain itu, anak memiliki kecerdasan visual spasial juga bisa mengenali warna dengan mudah dan bisa membedakan arah kanan maupun kiri. Selanjutnya, pengembangan taktil anak usia dini. Menurut Dekdiknas, pengembangan taktil yaitu suatu pengembangan kognitif yang berhubungan dengan tekstur seperti halus dan kasar, tebal dan tipis, panas dan dingin di lingkungan sekitar anak. Dapat dikatakan, pengembangan taktil telah termasuk ke dalam kehidupan sehari-hari anak, dan mulai saat itulah metode eksperimen menjadi bagian dalam metode pembelajaran untuk mengembangkan pengembangan taktil. Jadi, perlu cara untuk mengembangkan kemampuan taktil anak, biasanya dengan eksperimen. Jadi, anak akan bereksperimen dengan pengalamannya, dan biasanya metode eksperimen adalah metode yang paling dimudahkan untuk anak. Selanjutnya, pengembangan kinestetik. Pengembangan kinestetik adalah pengembangan yang berhubungan dengan keterampilan menggunakan anggota badan dengan terampil. Jadi, anak akan menggerakkan anggota-anggota tubuh dengan terampil untuk mengekspresikan bagaimana dirinya. Biasanya, seorang guru akan melatih pengembangan kinestetik anak dengan menggunakan lagu. Jadi, begitu lagu diputar, maka anak akan menggerakkan badannya bagaimana keadaan ceria atau sebagainya. Yang selanjutnya, pengembangan di bidang aritmatika AUD. Matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Pentingnya pembelajaran matematika tidak lepas dari peranannya dalam segala jenis kehidupan. Banyaknya persoalan dalam kehidupan yang memerlukan kemampuan matematika, misalnya kemampuan mengukur yang mengarah pada geometri dan kemampuan menghitung yang mengarah pada aritmatika. Aritmatika dan geometri merupakan pondasi atau dasar dari matematika menurut Dekdiknas 2004. Dengan demikian, dibutuhkan upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan fisik maupun perkembangan psikis. Potensi anak yang sangat penting untuk dikembangkan. Potensi-potensi tersebut bisa seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, dan kemampuan fisik. Permainan matematika membutuhkan suasana menyenangkan dan memberi rasa aman serta kebebasan bagi anak. Untuk itu diperlukan alat peraga atau media yang sesuai dengan tujuan menarik dan bervariasi, mudah digunakan dan tidak membahayakan. Media yang digunakan tidak harus mahal. Orang tua pun bisa menggunakan media yang ada di sekitar kehidupan anak, sehingga anak bisa langsung menerapkan matematika dalam kehidupan anak. Ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, dan benda-benda ruang. Sedangkan kemampuan geometri merupakan salah satu bidang pengembangan kognitif anak usia dini. Bidang pengembangan geometri anak usia dini adalah suatu proses interaksi antara anak dengan pendidikan dalam mempelajari ilmu matematika yang berhubungan dengan titik, garis, sudut, bidang, dan benda-benda ruang dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam pengajaran bidang pengembangan geometri untuk anak di sini bertujuan agar anak dapat mengenal beberapa bentuk seperti lingkaran, bujur sangkar, segitiga, segi lima, belah ketupat, dan trapesium.
Selain itu, anak juga diharapkan dapat mengenal dan menyebutkan berbagai macam benda berdasarkan bentuk geometri, yakni dengan cara mengamati benda-benda di sekitarnya. Manfaat mengenalkan geometri kepada anak yaitu yang pertama, anak akan mengenal bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Yang kedua, anak akan membedakan bentuk-bentuk. Yang ketiga, anak akan mampu menggolongkan benda sesuai dengan ukuran dan bentuknya. Dasar kemampuan dan pembentukan sumber daya. Pentingnya keterampilan sains pada anak usia dini agar semakin dinamis, berkembang, dan menuju masa depan. Pengembangan sains juga sangat bermanfaat untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan menimbulkan imajinasi pada anak yang akhirnya dapat menambah pengetahuan secara ilmiah. Dalam pengembangan sains juga bermanfaat meningkatkan perkembangan kognitif pada anak karena dalam memahami konsep-konsep dalam sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari memiliki keterampilan proses dan aktivitas belajar. Namun sebaiknya dalam permulaan sains untuk anak usia dini sebaiknya mengacu ke arah pemecahan masalah aktual yang dihadapi anak dalam kehidupan sehari-hari agar proses belajar mengajar menciptakan suasana yang dapat menjadikan anak sebagai subjek belajar yang berkembang secara dinamis ke arah positif.